Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sore ini hujan. Mudah-mudahan hujan ini menjadi tambahan rahmat yang membuat kita semakin tenang dan semakin hidup hati-hati kita insyaallah. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kita semua berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam ini tentang haid ya. Tentang haid. Halaman berapa di buku itu, Pak? Saya ada, Pak. Ada. Halaman 25. Halaman 25 di sebagian terjemah. Faslun ahkamud dami' 'indal mar'ah wa yakhruju minal farji thalathatu dima'. Itu redaksinya. Faslun ahkamud dami' 'indal mar'ah. Penjelasan tentang hakam hukum darah yang terjadi pada perempuan. Ketemu? Sudah dapat filenya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Faslun ahkamud dami' 'indal mar'ah. Hukum-hukum darah yang terjadi pada perempuan. Wa yakhruju minal farji thalathatu dima'. Ada 3 darah yang biasa keluar dari seorang perempuan. Umumnya terjadi 3 ini. Apa itu? Damul haid, darah haid. Menstruasi bahasa kita yang sering kita kenal istilah ini. Wan nifas, darah yang keluar pasca melahirkan. Wal istihadah, darah yang keluar di luar waktu siklus kita haid. Jadi perempuan haid, normal waktu haid misalnya maksimal 15 hari, lebih 15 hari masih keluar darah. Nah, keluar di batas lebih dari batas waktu maksimal perempuan haid namanya istihadah. Fal haidhu huwa damul khariju min farjil mar'ati ala sabilis sihhah. Haid adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan ala sabilis sihhah, yang terjadi dalam kondisi sehat normal. Artinya perempuan mengalami ini saat dia sehat, bukan karena penyakit, bukan karena berbagai kondisi di luar kondisi normal. Perempuan sehat tapi keluar darah. Min ghairi sababil wiladah, yang bukan karena sebab melahirkan. Kalau melahirkan kemudian terjadi darah, itu wajar. Kemudian setelah itu ada lagi darah yang keluar tanpa melahirkan, disebut dengan haid. Kemudian walaunuhu aswadu muhtadimun ladza', warnanya cenderung agak hitam, agak merah ke hitam-hitaman, agak pekat. Wan nifasu huwa damul khariju aqibal wiladah. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar setelah seorang perempuan melahirkan. Keluar anak, maka setelah itu terjadi darah. Darah keluar banyak dan terus mengalir. Wal istihadatu huwa damul khariju fi ghairi ayyamil haid wan nifas. Sedangkan istihadah adalah darah yang keluar bukan pada hari-hari terjadinya siklus haid dan bukan juga pada waktu nifas. Di
tidak haid, tidak nifas, namanya istihadhah. Wa aqallul haidhi yaumun wa lailah. Paling minimal perempuan mengalami haid itu sehari semalam, 5 kali salat. Wa aktsaruhu 15 yauma. Maksimal paling lama perempuan mengalami haid itu 15 hari, 15 malam. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Umumnya sering terjadi, kebanyakan dialami oleh perempuan selama 6 atau 7 hari. Wa aqallun nifasi lahzah, dan paling minimal nifas itu sebentar saja. Begitu melahirkan keluar darah, setelah itu berhenti. Itu boleh terjadi, dan itu nifas juga. Wa aktsaruhu sittuna yauma, paling maksimal, paling lama mengalaminya selama 60 hari. Wa ghalibuhu arba'una yauma. Umumnya perempuan mengalami nifas itu 40 hari. Wa aqallut tuhri bainal haidataini 15 yauma wala hadda li aktsarih. Paling minimal perempuan itu mengalami masa bersih antara 2 haid adalah 15 hari. Maknanya sebulan itu paling lama dia haid itu 15 hari, sisanya 15 hari lagi adalah bersih. Dan maksimalnya berapa hari perempuan itu suci dalam sebulan, enggak ada batasnya. Karena seperti tadi, boleh jadi dia haidnya cuma sebentar atau sehari semalam. Boleh jadi terjadi cuma 2 hari, 3 hari. Tapi paling sedikit perempuan itu suci dalam sebulan 15 hari. Lebih dari itu sudah dihukumi istihadhah. Wa aqallu zamadin tahidhu fihi al-mar'atu 90. Dan usia paling cepat perempuan haid adalah 9 tahun. 9 tahun ini qamariyah, bukan syamsiyah. Wa aqallul hamli 6 ashhur, dan paling minimal seorang perempuan hamil itu 6 bulan. Wa aktsaruhu 4 sinin, paling lama 4 tahun. Wa ghalibuhu 9 ashhur. Umumnya perempuan mengalami haid 9 bulan. Jadi ini batasan-batasan ini kajian para ulama berdasarkan kajian mereka terhadap kejadian banyak perempuan di zaman mereka. Dan zaman setelah itu dikaji lagi. Beberapa zaman dikaji, ternyata umumnya perempuan mengalami haid itu paling cepat 9 tahun. Baik, di hadapan kita ada 3 darah yang umumnya terjadi pada perempuan. Darah perempuan. Apa itu? Pertama, haid. Yang kedua, nifas. Yang ketiga, istihadhah. Haid ini pertama dialami perempuan usia 9 tahun. Maknanya sebelum 9 tahun, kalau sempat terjadi darah keluar, ini belum dihukumi sebagai haid. Jadi paling cepat 9 tahun. Bagaimana kalau terjadi usia 11, 12, 10? Berarti lebih mungkin lagi sebagai haid. Ya masalah itu kalau lebih cepat dari 9 tahun. Maka anak kita kalau dia usia 9, 10, 11 dia sudah haid, sudah terjadi pendarahan, maka ini dihukumi haid. Berlakulah hakam hukum haid bagi anak perempuan. Dan ini menjadi satu di antara tanda anak baligh. Tanda baligh itu ada 3. Yang kedua, laki-laki mimpi basah. Yang ketiga, usia anak 15 tahun. Ini 3 tanda baligh. Perempuan haid, laki-laki mimpi basah, atau keduanya tidak mengalami satu di antara 2 tadi. Laki-laki tak mimpi basah, perempuan tidak haid, maka tandanya 15 tahun. Hitungannya adalah hijriah. Ini hitungannya hijriah. Ini penting, ibu-ibu kalau anaknya lahir dicatat tanggal hijriah kelahiran. Supaya apa? Kalau nanti terjadi ini, atau terjadi anaknya tidak haid tapi anaknya
sudah usia 15 tahun, dia sudah balik atau belum? Ini penting. Kapan anak kita sudah dihukumi mukallaf, kapan anak kita haid, dia ditentukan umur. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kalau anak lahir catat tanggal berapa anak kita lahir secara hijriyah. Karena kalau Masehi rata-rata kita tak catat pun ingat, tapi hijriyah sering kita tak ingat. Maka perlu dicatat. Kemudian haid ini terjadi pada perempuan, kondisi perempuan ini normal, bukan karena dia sakit, bukan karena hal lain. Artinya memang setiap perempuan Allah jadikan dia mengalami ini. Mau dia beragama atau tidak, mau dia orang kota, orang kampung, makanannya sehat atau tidak, Allah berikan perempuan itu haid. Makanya disebutkan ala sabil sihah, kondisi orang normal, dia keluar. Justru kalau tidak terjadi haid, itu justru keperempuannya barangkali kurang. Sehingga ada yang mengatakan tanda perempuan itu berpotensi punya anak, dia mengalami haid. Kalau dia tidak haid, ada kemungkinan dia sulit punya anak. Jadi haid ini normal terjadi pada perempuan, keluar dari rahim. Dia berasal dari rahim, sempurna 2 tahun. 2 tahun itu kalau kita hitung 24 bulan. Berarti ayat Al-Quran ini keduanya saling menjelaskan masa hamil, masa melahirkan, masa menyusui, total 30 bulan. Kalau dikurangi dengan 24 bulan masa menyusui yang sempurna kata syariat, berarti 30 kurang 24, 6 bulan. Jadi kalau ada anak perempuan 6 bulan setelah dia menikah, dia melahirkan, itu dihitung dia anak dia, bukan hasil perbuatan di luar nikah. Wajar dia punya anak seperti itu. Tapi kurang dari 6 bulan dia sudah melahirkan anak. Nah, ini baru pertanyaan. Jadi jangan marahi dulu. Ini baru 7 bulan menikah kok sudah punya anak. Jangan marahi dulu. Secara hukum boleh. Paling cepat perempuan itu 6 bulan hamil. Paling lama 4 tahun. Dan ini jarang terjadi, tapi ada. Karena ada itu dihukumi 4 tahun maksimal. Maknanya boleh saja kehamilan itu terjadi 13 bulan, 14 bulan, 2 tahun, 3 tahun boleh saja terjadi. Dan itu bukan mustahil. Meskipun kejadiannya tidak banyak, tapi bisa terjadi, maka dibuat ada batas maksimal. Nah, dikabarkan Imam Syafi'i 4 tahun beliau dalam kandungan. Maka dalam mazhab Syafi'i ini populer, maksimal masa hamil itu 4 tahun. Sebab Imam Syafi'i sendiri dikabarkan 4 tahun beliau di dalam kandungan ibunya. Jadi tak mustahil, bisa terjadi. Nah, baik. Jadi Bapak Ibu rahmatullah SWT, kembali kepada haid tadi adalah kondisi normal, sehingga jangan merasa aneh. Dan anak kita perlu kita pahamkan ini, terutama anak yang sedang mengalami masa peralihan, sehingga ketika keluar haid dia tidak kaget dan dia tidak merasa ada sesuatu yang aneh dalam dirinya, hanya saja baru terjadi dengan dia. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa haid dan nifas kemudian istihadah ini perlu kita kaji? Sebab ada hukum-hukum syariat yang sangat terkait dengan haid ini terutama. Apa di antaranya? Pertama, di antaranya ada tentang bersuci kita. Seperti tadi. Kapan kita harus melakukan mandi wajib? Itu pengaruh. Kemudian, kapan kita boleh sholat atau tidak? Pengaruh dengan haid, nifas. Kemudian kapan kita boleh baca Quran? Kemudian puasa. Kemudian i'tikaf. Bagi perempuan yang haid, yang nifas enggak boleh i'tikaf. Nanti ada lebih detail nanti. Kemudian haji. Haji ada tawaf. Tawaf tak boleh kalau dalam keadaan haid. Tak boleh dalam keadaan nifas. Balik. Anak kita tanda baliknya dengan haid tadi. Kemudian mohon maaf hubungan suami istri. Kalau sedang haid perempuan tak boleh digauli, sedang nifas tak boleh. Kalau istihadah boleh. Ada hakam hukumnya. Talak. Talak nanti ada talak bid'ah, ada talak sunni namanya.
Kalau perempuan ditalak ketika dia bersih, talak sunni. Kalau ditalak saat dia tidak bersih, talak bid'i namanya dalam syariat. Itu boleh tetapi terlarang menurut syariat. Boleh tapi tak dianjurkan oleh syariat. Kemudian ada nanti hakam hukum yang lain, ada khulu, ada ila, kemudian kafarah orang yang membunuh, kemudian iddah dan lain-lain. Banyak sekali masalah dalam kajian fikih terkait dengan masalah haid, nifas, istihadah ini. Maka penting untuk dibahas. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah saya singgung sedikit, kalau perempuan haid apa yang tak boleh dia buat? Haid ini. Apa yang tak boleh dibuat oleh perempuan? Perempuan kalau sedang haid, pertama dia tak boleh solat. Sepanjang haid dia tak boleh solat. 5 hari dia haid, 5 hari dia tak boleh solat. Yang kedua, tak boleh puasa. Kata Sayyidah Aisyah, cerita kunna nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami ketika sedang haid disuruh Nabi qada' puasa yang kami tidak puasa karena haid, tapi tak perlu diqada' salat kami. Namun keduanya tak boleh dilakukan. Yang ketiga, semakna dengan salat tawaf. Itu makanya terkait dengan haji juga. Haid ini terkait dengan umrah. Yang keempat, membaca Al-Quran. Selain membaca, membawa, memegang mushaf. Yang ini Al-Quran yang kita bukukan ini namanya mushaf. Itu kalau sedang tidak sholat, perempuan tidak boleh baca, tidak boleh bawa, tidak boleh pegang. Terkhusus untuk membaca Al-Quran ini bisa saja dimanapun kita bisa membaca. Ada kaligrafi, niat baca Quran, itu nggak boleh. Ada buku, ada HP, ada laptop, atau ada running text, atau bacaan-bacaan lain yang nanti kita bisa baca, niat baca Quran, tidak boleh ketika sedang haid. Yang kelima, menetap di masjid. Baik menetap di masjid ini tujuannya i'tikaf, pengajian, rapat, arisan, dan lain-lain. Yang jadi poinnya adalah menetap di masjid. Makanya bahasa tidak i'tikaf. Kenapa? Karena seorang perempuan bisa di masjid dia i'tikaf atau selain i'tikaf. Kalau i'tikaf berarti dia sempit, spesifik. Sementara dilakukan perempuan bisa saja selain i'tikaf. Kemudian tak boleh lagi apa? Bergaul suami istri. Suami istri tidak boleh. Selama haid tidak boleh. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau sudah selesai tapi belum mandi? Sebaiknya dalam mazhab Syafi'i mandi dulu baru boleh berhubungan. Dalam sebagian mengatakan meskipun dia belum mandi, kalau dia sudah bersih boleh berhubungan. Maka yang terbaik adalah mandi dulu baru berhubungan. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hukum saddud dzari'ah di dalam mazhab Syafi'i, yaitu perempuan dan laki-laki kalau seandainya perempuan sedang haid tidak boleh bermesraan di wilayah paha pusar sampai lutut. Ini khawatir nanti nggak tahan, nggak bisa stop, nggak bisa direm. Makanya oleh syariat dibuat langkah preventif. Karena yang poin sebelumnya itu tak boleh. Jangan sampai pula yang sebelumnya tak boleh, tapi yang menyebabkan terjadinya diperbolehkan. Nanti kan repot. Maka diatur oleh syariat nomor 7 tak boleh bagi perempuan haid. Kemudian selanjutnya bagi perempuan yang istihadah yang di sini, dia tak terlarang untuk sholat dan puasa, tetap boleh sholat dan puasa. Kenapa? Dia tidak dalam kondisi yang terlarang ini. Dia kondisinya
tetap seperti hukum yang lain. Apa yang tak boleh bagi orang istihadah? Bagi mereka baik, hukumnya sama dengan yang lain, tapi yang mesti dilakukan oleh orang istihadah ini adalah wajib sholat, wajib puasa kalau harus puasa. Hanya saja kalau akan sholat dia punya beberapa ketentuan. Apa ketentuan mereka akan sholat? Satu, kalau sudah masuk waktu baru dia bersih-bersih. Bersih-bersih. Setelah bersih-bersih dia tutup dengan pembalut atau semisalnya sehingga enggak keluar lagi. Setelah itu baru dia wudu. Artinya wudunya mesti setelah masuk waktu sholat. Maka langkah pertama dia mesti bersihkan dulu. Kalau ada darah keluar sisanya bersihkan dulu. Setelah bersih dia tutup supaya enggak terus netes. Kalau nanti setelah ditutup lalu wudu netes juga, enggak masalah. Tetap dia boleh sholat. Tutup dengan pembalut lalu dia wudu. Setelah itu baru dia sholat. Dan sholatnya 1 kali wudu untuk 1 kali sholat. Sholat wajib. Hanya boleh 1 kali ketika istihadah. Kemudian ini beberapa yang penting terkait istihadah. Nah, perempuan istihadah dia boleh sholat, boleh puasa, boleh pegang Quran, boleh mengaji. Cuma bedanya kalau sholatnya sholat fardu 1 kali wudu, 1 kali dia bersih-bersih untuk 1 kali sholat. Kalau sholat sunnah boleh lebih dari 1 kali. Karena kondisi dia kondisi tidak normal. Kemudian nifas. Nifas ini hakam hukumnya sama dengan ini semua. Nifas, haid sama. Istihadah sama dengan kondisi kita sekarang, tak terjadi apa-apa, hanya saja cara wudunya yang perlu diperhatikan. Bahwa dia mesti berwudu setelah masuk waktu. Kemudian setelah masuk waktu dia bersih-bersih, lalu dia tutup, lalu dia pakai lalu baru dia berwudu. Baik, ini pengantar dulu, kita lanjut diskusi baru nanti kita sambung lagi. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, beliau dulu mungkin. Apa hukumnya anak perempuan dinikahkan saat dia haid? Tidak ada masalah, Pak. Cuma agak tertunda sikit aja. Nah, sholat tidak boleh. Tidak masalah. Cuma jangan di masjid nikahnya. Nah, itu. Tidak ada masalah. Boleh. Anak perempuan dinikahkan saat haid, boleh. Tidak ada masalah, Pak. Cuma jangan dibuat akadnya di masjid, atau dibuat akad di masjid tapi anak perempuan tidak masuk masjid. Hanya selain anak perempuan, keluarganya di masjid, nanti dia di luar saja. Tidak ada masalah. Kalau di masjid juga dibuat. Sudah? Silakan, Pak. Ya. Baik. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, rata-rata sekolah Quran, sekolah tahfiz itu harus punya hukum khusus untuk anak-anak perempuan yang menghafal. Sehingga kalau anak perempuan sekedar dia menjaga hafalan atau dia supaya jangan lalai, lepas dari menghafal, karena menghafal ini memang agak jaib sedikit, Pak. Kalau sempat kita alihkan sedikit, sempat terpesona dengan main dan segala macam, dia berat lagi untuk ngulang.
dan menjaganya lebih susah daripada menghafal baru. Itu tabiatnya begitu. Menghafal baru itu agak terasa ringan dibanding ulang lagi menghafal yang sudah hafal. Maka dalam mazhab Syafi'i membacanya tidak boleh. Kemudian apa yang kita buat? Bisa saja dia diperdengarkan bacaan Al-Quran atau dia membaca dalam hati. Dia tetap baca tapi dalam hati, sehingga dia tetap menghafal, dia tetap mengulang hafalannya. Kalau aplikasi HP dia kan tidak ada masalah pegang. Aplikasi laptop tidak ada masalah, dia buka. Lalu dia baca di situ tapi dengan dalam hati saja, tak dikeluarkan dengan lisan. Itu boleh begitu, Pak. Nah, jika tidak, sekolah tetap mewajibkan seperti itu, maka dia dihukumi sebagai perempuan yang darurat saja. Sebaiknya perempuan dihukumkan khusus oleh sekolahnya. Begitu, Pak. Sudah? Baik. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, Nabi suruh anak kita usia 7 tahun, ajak dia sholat. Suruh dia sholat. Kalau dia usia 10 tahun tak juga sholat, agak tegas sedikit, pukul dia. Ini tujuannya sebenarnya adalah agar anak kita itu terbiasa dengan ibadah, terbiasa dengan adab agama, sejak dia sebelum balik. Karena kalau anak usia 7 tahun, secara umum diajak komunikasi itu bisa. Dipahamkan ini harus dibuat, ini begini caranya, ini harus dilakukan, itu anak mengerti. Bisa diajak komunikasi. Cuma memang belum bisa diikat. Belum bisa dibebankan tanggung jawab. Apalagi anak zaman sekarang. Maka dari dini anak-anak kita biasakan dengan perbuatan-perbuatan syariat. Tidak hanya sholat. Sholat bisa, baca Quran bisa, menutup aurat bisa, ke masjid, kemudian berbagai hal-hal adab agama kita biasakan dari kecil. Karena kita lihat sendiri, Pak, kalau misalnya kita punya bunga depan rumah atau ada pokok di dekat rumah, lalu kita ingin bentuk, dari pokok itu belum kuat batangnya, kita bentuk, itu nanti insya Allah bisa bentuknya seperti apa yang kita mau. Tapi begitu dia kuat kita bentuk, keseringan, Pak, kalau tidak sulit ya patah. Anak kita juga begitu. Kalau dari kecil tak kita bawa kebiasaan beragama, ini bukan sholatnya, Pak, tapi sholat dan lain-lain, kebiasaan agama lain. Kalau tidak kita bawa, nanti berat dia untuk harus tiba-tiba tidak bisa tidak dia harus sholat. Itu berat. Maka Bapak Ibu, ada di antara perkataan para tokoh kita, masjid-masjid kita kalau sudah tak sepi dari suara anak menangis, itu sebuah tanda peradaban kita akan mundur di masa akan datang. Kenapa? Yang akan sholat kan mereka. Yang akan menghidupkan masjid masa akan datang kan mereka. Maka saya biasanya kalau pengajian, anak-anak selagi anak-anak ribut, saya tak terganggu dengan anak-anak. Cuma kalau maknya anak-anak ribut baru terganggu. Atau bapak anak-anak yang ribut baru terganggu. So anak-anak dia memang dunianya begitu. Tidak bisa kita atur. Maka kita biasakan, Pak. Sehingga dia mudah bagi dia. Yang kedua, kita tanamkan kepada anak, kita ajak anak itu komunikasi sejak dia mulai mengerti apa yang akan terjadi dengan dirinya. Sehingga begitu dia mimpi, dia kasih tahu kita. Dan dia tidak malu. Kenapa? Kita sudah jelaskan, hukum agama begini, akan terjadi begini. Dan semua orang mengalami. Orang kalau malu itu kan kalau hanya dia yang terjadi kan. Tapi kalau semua orang mengalami, apa yang membuat dia malu? Maka kita komunikasikan sejak awal. Yang kedua, kita biasakan anak dari kecil. Itu penting, Pak. Maka kalau nanti Bapak Ibu bawa anak saat pengajian kalau saya ngaji, saya tak masalah kalau anak ribut, dia lari memang tak ada masalah. Yang masalah itu kalau Bapak Ibu yang lari dalam masjid. Nah, itu, tak ada masalah. Silakan, ada lagi yang lain? Cukup? Ada lagi yang tanya? Silakan, Pak Mal. Iya. Iya. Iya.
Sangat mungkin Pak Emol, sangat mungkin terjadi itu. Maka kadang perempuan dia bingung, sudah 2 hari keluar, nggak keluar lagi. Hari keempat keluar lagi, nanti bersih lagi. Hari kelima keluar lagi. Jika terjadi itu, seorang perempuan dia saat bersih dia mengira dia bersih, maka dia sholat tidak berdosa dia. Dia tetap melaksanakan sesuai apa yang dia lihat dari keadaan dirinya. Kalau secara hukum dia ketika haid kan tidak boleh sholat. Cuma kan dia mengira dia sudah bersih. Tetapi rupanya keluar lagi. Dan itu dia tak berdosa dengan sholat dia. Dan dia selama masih dalam durasi 15 hari dihitungi 1 siklus haid. Jadi tidak ada masalah kalau terjadi itu Bu. Terputus-putus nanti terulang lagi, tidak ada masalah. Selama masih dalam masa 15 hari dia masih dihitungi haid perempuan tadi. Yang sering bertanya itu diantaranya ini, yang kedua flek terjadi. Flek itu kalau sekedar flek sedikit saja itu nggak dihukumi haid. Apalagi tak terjadi ciri-ciri haid tadi. Ya umumnya ketika pertama keluar deras keluarnya, betul Bu ya? Deras, agak hangat, kemudian dia warnanya agak pekat. Kalau sekedar flek biasanya nggak punya sifat-sifat itu. Maka ketika flek jangan berhenti sholat, jangan berhenti puasa, dan jangan langsung dibatalkan puasa. Boleh jadi kita terlalu capek, boleh jadi kondisi badan terlalu banyak pikiran, terlalu stres sehingga terjadi flek. Jadi flek tidak haid, ya Bu ya. Nah, baik. Ada lagi silakan. Silakan Mbak. Apa Pak? KB baik. Artinya perempuan karena dia memasang alat KB boleh jadi 6 bulan nggak pernah haid atau 5 bulan Bu. Katakan sekian lama dia nggak keluar-keluar. Baik. Jadi kalau tak terjadi haid bagaimana? Termasuk ini. Kita mau haji mau umroh ditahan. Bagaimana menahan itu? Kalau seandainya berdasarkan kajian medis tidak mudarat, boleh dilakukan. Lalu dia tak terjadi haid, tidak terjadi darah keluar sesuai siklus, bagaimana? Tak terjadi hakam hukum tadi. Maka begitu juga ketika KB tadi nggak keluar dia selama 5 tahun, 4 tahun, 3 bulan, 5 bulan, 1 bulan, atau sesuai dengan siklus masing-masing nggak keluar, dia nggak terjadi hakam hukum tadi. Dia sama orang sehat saja, tetap ibadah. Sehingga selama 1 bulan penuh dia tetap sholat, tetap puasa. Kenapa? Nggak terjadi. Jadi tidak haid itu tidak masalah Pak. Yang haid baru dihukumi. Paham Pak ya? Jadi boleh jadi karena KB, boleh jadi karena kondisi badan, boleh jadi karena obat yang sengaja dikonsumsi untuk perjalanan haji dan umroh, atau sebab yang lain. Itu semua tidak menyebabkan orang tadi punya hukum haid ketika siklusnya datang tapi tak terjadi. Jadi kalau keluar saja baru muncul hukum Pak. Sudah Pak ya? Cukup Pak ya? Dimengerti ini Pak ya? Oke, jadi kalau keluar baru dihukumi, tak keluar tak dihukumi. Baik, azan dulu silakan. Allahu Akbar.
Allah Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Bahmi Sudatul Qa'im Sayyidina Muhammad Rahman Sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tambah sedikit. Apabila perempuan haid, kemudian dia sudah bersih, cuma belum mandi. Kemudian pagi hari dia mesti puasa. Contoh, esok kita mulai Ramadan. Sebelum subuh anak kita ini dia sudah bersih. Tapi waktu untuk sahur dan mandi itu, kalau dia mandi nggak bisa sahur. Kalau sahur dia nggak bisa mandi. Sehingga dia memilih sahur dulu, mandinya belakangan. Bagaimana? Sah puasa dia. Kenapa? Karena puasa tidak harus bersih dari haid. Tidak disyaratkan. Begitu juga, mohon maaf, kalau sempat Bapak Ibu bergaul malam hari, datang Ramadan, esok hari kita mesti puasa. Maka meskipun belum mandi, setelah masuk waktu menahan baru kita mandi. Contoh waktu menahan itu jam 5 pas. Kita baru bisa mandi jam 5.10 atau 5.30. Sudah lewatlah dari waktu kita harus mulai puasa, itu puasa kita tetap sah. Begitu juga bagi yang haid, begitu juga bagi yang junub, tetap sah karena tidak disyaratkan harus bersih. Termasuk kalau seandainya terjadi dalam rumah tangga atau perceraian, terjadi talak, zihar, kalau dia sudah bersih tapi belum mandi, dia dihukumi talaknya talak yang sesuai dengan sunnah, tidak talak bid'ah. Sebab dia tak memperpanjang masa iddah. Nah itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kebiasaan atau satu kejadian terjadi pada laki-laki atau boleh juga perempuan. Kencing tak pernah putus. Ngalir terus. Tahu ya? Jadi kencing ngalir terus. Ini hukumnya sama dengan istihadah perempuan tadi. Bahwa perempuan tadi di luar waktu yang seharusnya dia tidak keluar darah, tetap keluar darah.
Laki-laki juga begitu, seharusnya nggak keluar kencing, tapi keluar juga kencing. Maka dia melakukan ini. Setiap masuk waktu sholat, dia bersih-bersih, lalu dia tutup, lalu dia berwudu dan segera sholat. Kalau tetap dia keluar, netes juga, tidak ada masalah. Yang penting setiap masuk waktu, dia bersihkan, dia tutup, baik nanti pakai plastik, pakai diikat atau apa aja, pokoknya yang penting nggak netes lagi, nggak mengotori masjid, nggak mengotori pakaian segala macam. Nah, tetap dia keluar nggak masalah. Jadi setelah dia bersih, dia tutup, dia sholat boleh. Namanya sulusul baul. Itu terjadi. Sehingga hukum ini sama. Maka saya perlu beritahu, karena boleh jadi Bapak Ibu nanti kalau terjadi dengan laki-laki kencingnya nggak berhenti bagaimana? Ah, itu dia. Baik, silakan, ada lagi pertanyaan? Tadi ada yang bertanya rasanya. Ada, Pak? Ada lagi? Silakan, ada pertanyaan? Silakan, Pak. Ya. Cukup, Pak? Baik, jadi kalau mengikut mazhab Syafi'i, dia tak boleh mengajar, tak boleh menghafal seperti tadi. Maka kita mengikut saja mazhab yang mengatakan keringanan untuk pengajar dan anak yang mengulang hafalan, jika itu terpaksa harus dilakukan. Tapi jika memungkinkan sekolah buat aturan, itu lebih baik. Atau bisa jadi di sekolah itu kayak sekarang boleh jadi daring, sehingga dia tak perlu mengajar langsung dengan baca Quran, dia hidupkan aja rekaman, kan bisa juga. Nanti anak baca dia simak saja. Atau saat dia bisa dengan rekaman, kan mengajar itu nanti di lokal, boleh jadi dia mengajarkan teori, lalu prakteknya dia bunyikan HP dia, bunyikan laptop dia, atau bunyikan suara yang sudah sifatnya rekaman, itu boleh bagi dia. Maka selama ada solusi, dia sebaiknya pakai solusi. Kalau tak ada solusi, dihukumi darurat, mengikut mazhab yang membolehkan perempuan ketika dia sedang haid, saat dia harus mengajar, saat dia harus mengulang hafalan, dia diperbolehkan. Tapi ketika tak ada solusi. Kalau ada solusi, baiknya solusi, Pak. Karena hari ini kan tak rasanya mungkin kita mempraktekkan dengan menghidupkan mungkin HP atau alat yang lain. Cukup, Pak? Baik, ada lagi, silakan. Ada pertanyaan lain? Silakan. Langsung dihukum istihadah. Karena sudah lewat batas maksimal perempuan mengalami haid normal. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya saat seorang perempuan hamil atau menyusui keluar darah, itu dihukumi haid juga, meskipun tidak umum terjadi. Artinya dalam kajian para ulama hukum, bisa saja perempuan hamil, perempuan menyusui mengalami haid, meskipun umumnya kalau dia hamil, kalau menyusui tidak haid. Betul, Bu ya? Umumnya tidak haid kan? Umumnya tidak. Maka kalau terjadi, dia berlaku hakam hukum haid tadi. Kalau terjadi saat hamil dan menyusui. Tapi umumnya tidak terjadi. Sehingga nanti jangan dianggap enggak mesti kita tidak sholat dan segala macam. Enggak. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah SWT, perlu dipahami ketika perempuan haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh baca Quran. Ini bermakna
Kalau dia sengaja baca Quran, sengaja sholat, sengaja puasa, dia berdosa. Karena tidak taat. Bukan dia sekedar melanggar saja, tapi dia berdosa. Jadi, seandainya kita sengaja meniatkan diri puasa saat haid tadi, perempuan dihukumi berdosa. Tapi bagaimana Ustaz? Dia tidak niat puasa, cuma dia enggak melakukan makan minum, cuma dia melakukan seperti orang puasa, tapi tidak niat puasa, tidak berdosa dia. Boleh seperti itu. Jadi dia niatkan tak boleh. Kemudian perempuan yang sedang haid, yang sedang nifas, itu berzikir tak terlarang. Meskipun redaksi zikir yang dia baca itu berasal dari Al-Quran. Contoh, kita naik mobil baca doa. Kita baca Bismillahi majreha wa mursaha. Itu ayat Al-Quran. Maka kita meskipun berasal dari ayat Al-Quran, selama diniatkan sebagai bagian dari zikir, tak terlarang. Tapi diniatkan baca Quran meskipun satu huruf berdosa. Contoh alif lam mim, ada qaf, ada ra. Diniatkan baca Quran meskipun satu huruf itu dosa. Tapi kalau ayat-ayat Al-Quran yang sudah menjadi zikir, seperti ketika orang meninggal kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kan ayat Al-Quran. Itu tak berdosa. Atau ketika kita berdoa niatnya bukan baca Quran. Baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ayat Al-Quran. Tapi karena dia bagian dari zikir, tak berdosa. Termasuk doa Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil taqina imama. Meskipun berasal dari ayat, dari hadis, doa-doa yang kita baca, selama dia sebagai zikir, tak terlarang di masa haid dan nifas. Maka perempuan nanti jangan beranggapan, Ustaz, kami kalau haid dan nifas tak boleh baca Quran, nanti terasa gersang, terasa kosong, terasa diri ini jauh betul. Maka silakan berzikir. Berzikir sebanyak-banyaknya tak terlarang, selama hanya diniatkan zikir. Ketika diniatkan baca Quran, baru terlarang. Saya kira cukup. InsyaAllah kita lanjut di pekan akan datang. Kajian kita tentang fikih ibadah. Saya tidak tahu apa nanti perlu kita bahas tentang puasa dulu atau tetap tentang taharah kaji. Nanti kita diskusi nanti. Karena sebentar lagi akan Ramadan. Barangkali perlu juga kita lompat sebentar tentang puasa. Nanti setelah Ramadan kita sambung lagi tentang puasa. Kita coba diskusi nanti insyaAllah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.